Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Bareng. Teman-teman, video kali ini kita akan belajar bareng tentang latihan soal UAS atau PAS, muatan PPKN, tema 9, kelas 5 SD semester 2, kurikulum 2013 dan Merdeka Belajar. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, di bawah ini adalah makna persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia, kecuali A. Menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. B. Menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi. C. Menjalin persahabatan dan kekeluargaan dan sikap tolong-menolong. D. Mementingkan sikap kelompok tanpa mementingkan persatuan bangsa. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, kecuali D, yaitu mementingkan sikap kelompok tanpa mementingkan persatuan bangsa bukanlah makna persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Kemudian soal yang kedua. Berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa adalah A. Membersihkan lingkungan bersama-sama. B. Mengikuti perlombaan antar provinsi. C. Tidak pernah ikut dalam kegiatan kerja bakti. D. Memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan. Itu merupakan contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga. Istilah Bhinneka Tunggal Ika tercantum dalam buku Sutasoma yang dikarang oleh A. Empu Seda, B. Empu Panulu, C. Empu Tantular, D. Empu Gandring. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, dikarang oleh Empu Tantular. Kemudian soal yang keempat. Sila pada Pancasila yang menekankan mengenai keutuhan NKRI adalah A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kemudian soal yang kelima. Edo telah turut menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah yang ditunjukkan dengan A. Bermalas-malasan, B. Mengejek teman, C. Mengabaikan nasihat guru, D. Tidak membeda-bedakan teman. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D ya, tidak membeda-bedakan teman. Itu merupakan turut menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di sekolah. Kemudian soal yang keenam. Tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul merupakan sikap yang mencerminkan A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, atau sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul itu merupakan sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Kemudian soal yang ketujuh. Manfaat yang dapat kita peroleh jika kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah A. Pekerjaan yang dilakukan tidak cepat selesai. B. Pembangunan berjalan dengan tersendat-sendat. C. Tumbuh permusuhan antar daerah. D. Akan tercipta suasana aman, tertib, dan tentram. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, akan tercipta suasana aman, tertib, dan tentram apabila kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian soal yang ke-8. Lani dan Siti berbeda agama. Mereka bersahabat karib. Ketika Lani hendak beribadah, sikap yang sebaiknya Siti tunjukkan adalah A. Melarangnya, B. Menghalang-halangi, C. Memberi kesempatan pada Lani, D. Tidak memperdulikannya.
Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, memberi kesempatan para lani yaitu untuk beribadah, ya. Itu merupakan sikap yang harus ditunjukkan oleh Siti. Kemudian soal yang ke-9. Agar dapat menjadi bangsa yang maju dan terus berkembang dengan baik, maka seluruh warga negara Indonesia harus A. Bersatu dan bergotong royong, B. Beradu pendapat dan selalu berdebat, C. Berlomba dan memicu konflik, D. Bergotong royong untuk memberontak. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A, ya, bersatu dan bergotong royong. Kemudian soal yang ke-10. Sikapmu ketika ada teman sekelas yang bertengkar adalah A. Acuh tak acuh, B. Melihat saja karena takut, C. Memihak salah satu teman yang bertengkar, D. Melerai dan mendamaikan pertengkaran. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D, ya, melerai dan mendamaikan pertengkaran. Kemudian teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang ke-11. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menghargai pendapat orang lain. 2. Adanya sikap pertengkaran. 3. Saling menghormati satu sama lain. 4. Hidup menjadi tidak aman. Pertanyaannya, ciri-ciri hidup rukun ditunjukkan nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, yaitu 1 dan 3. 1. Menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang ketiga, saling menghormati satu sama lain. Itu merupakan ciri-ciri hidup rukun. Kemudian soal yang ke-12. Wujud hidup rukun di lingkungan masyarakat adalah A. Mengerjakan tugas bersama, B. Menemani adik bermain di taman, C. Memperhatikan guru saat mengajar, D. Membantu tetangga yang terkena musibah. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Membantu tetangga yang terkena musibah itu merupakan contoh wujud hidup rukun di lingkungan masyarakat. Kemudian soal yang ke-13. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk membina kerukunan adalah A. Diadakannya festival kebudayaan, B. Mewajibkan penggunaan bahasa daerah, C. Menjalankan pemerintahan tidak adil, D. Melakukan pembangunan tidak merata. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, dengan diadakannya festival kebudayaan. Itu merupakan cara pemerintah untuk menjalin kerukunan antar masyarakat. Kemudian soal yang ke-14. Perilaku yang harus kita lakukan agar persatuan dan kesatuan tetap terjalin dengan masyarakat adalah A. Menjauhi tetangga, B. Saling menghormati, C. Mencaci warga miskin, D. Merendahkan tetangga. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B, ya, yaitu saling menghormati. Itu merupakan perilaku yang dapat kita lakukan agar persatuan dan kesatuan tetap terjalin. Kita lanjut ke soal yang ke-15. Semboyan bangsa Indonesia yang mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah A. Rajin pangkal pandai, B. Tutwuri handayani, C. Bhinneka Tunggal Ika, D. Pancasila. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Itu merupakan semboyan bangsa Indonesia yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-16. Musyawarah bentuk kerukunan warga untuk tujuan A. Mencari solusi, B. Menyalahkan pihak sekutu, C. Mengenal satu sama lain, D. Menghindari masalah. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A, ya, bertujuan untuk mencari solusi. Kemudian soal yang ke-17. Akibat tidak menerapkan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Kehidupan lebih harmonis, B. Menghindari perselisihan, C. Munculnya rasa perselisihan, D. Memiliki lebih banyak teman. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, munculnya rasa perselisihan jika kita tidak menerapkan hidup rukun di dalam
kehidupan kita sehari-hari. Kemudian soal yang ke-18. Sikap kita terhadap warga masyarakat yang berbeda budaya dengan kita adalah A. Menjauhinya, B. Menghinanya, C. Acuh tak acuh, D. Menghormati. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Kita harus menghormatinya. Kemudian soal yang ke-19. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang diterapkan pada peristiwa proklamasi adalah A. Ingin menang sendiri, B. Egois, C. Tidak bertanggung jawab, D. Kerjasama. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D, ya, menerapkan sikap kerjasama atau nilai-nilai kerjasama, ya, dalam peristiwa proklamasi. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ke-20. Berikut ini yang merupakan contoh hidup rukun di lingkungan rumah adalah A. Menghargai pendapat anggota keluarga, B. Memarahi adik yang jajan sembarangan, C. Membantah nasihat orang tua, D. Tidak izin kepada orang tua saat keluar rumah. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya. Menghargai pendapat anggota keluarga itu merupakan contoh hidup rukun di lingkungan rumah atau di lingkungan keluarga. Oke teman-teman, demikian latihan soal kita kali ini, latihan soal UAS atau PAS mata pelajaran PPKN, ya, tema 9 kelas 5 SD. Oke teman-teman, berikut ini ada nilai luhur Pancasila, yaitu mulai sila pertama hingga sila kelima. Silakan dibaca kemudian diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.